Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita melihat tentang kedudukan atau terbaginya amal hamba dalam melaksanakan ibadah dan kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertama ialah beramal, beribadah, merasakan dari daya dan kemampuan. Arti kata amal ibadah yang dikerjakan itu adalah terbit dari perbuatan, terbit dari kemampuan. Maka amal ini langsung dipersembahkannya kepada Allah Ta'ala. Orang yang kaya ini kedudukannya adalah dinamakan berpegang kepada amalan, dan dia mengaku menciptakan amal itu. Berarti dia punya daya upaya, maka perbuatannya atau daya upayanya atau usaha ikhtiarnya memberi bekas untuk memperbuat amal tadi. Ya. Langsung itu menjadi suatu etikat dalam diri bahwa dia memperbuat amal, bahkan menjadi keyakinan amal yang model ini amalan kaumnya Qadariyah. Ini amalan ialah orang yang beretikat seperti etikatnya kaum Qadariyah. Sebab kaum Qadariyah ini dia yang menciptakan amal perbuatannya, dia yang mengolah segala perbuatan, termasuk ibadah itu sendiri. Dia yang menciptakan, dia yang mengolah, dia yang melakukan. Sekarang kita ya melihat kepada diri kita aja, apakah termasuk ke golongan ini atau tidak. Kalau kita masih mengaku, artinya beretikat, berkeyakinan itu amalan perbuatan kita, itu ibadah perbuatan kita. Kalau ada itu keyakinan, berarti amalan kita tadi adalah berdasarkan etikat kaum Qadariyah. Berarti amal tadi sudah jelas cacat, amal tadi tidak ikhlas. Kalau beretikat amal tadi dari Allah yang membuat, kalau ada etikat bahwa yang membuat amal tadi adalah Allah, tapi kita merasakan perbuatan itu membuat amal. Dalam etikat kita beretikat bahwa yang menciptakan amal ibadah kita Allah Ta'ala. Di dalam rasa diri kita masih kita juga yang membuat. Maka itu amalan kita adalah
jatuh kepada amalan syirik kafir. Amalan syirik kafir dalam etikat benar, tapi dalam zuknya salah. Etikatnya benar bahwa yang ciptakan Allah, tapi di dalam kenyataan perasaan batinnya masih dia juga yang merasa membuatnya. Maka itu amal tadi masih mengandung syirik kafir. Yang parahnya dia merasa dirinya yang memperbuat amal, langsung diyakininya atau ditingkatkan menjadi kepercayaan. Maka itu jelas tentang qadariyah. Sebab amalan orang qadariyah terbit daripada kemampuannya. Maka tadi kita dulu dalam masalah kita, ketika kaum qadariyah ini paling mudah, paling gampang kita jatuhkan. Kenapa? Karena sudah barang itu sudah mulai jadi perasaan jiwa sejak dahulu. Sebelum kita mulai saja balik berakal, kita sudah merasakan perbuatan itu dari kita. Makanya gampang untuk masuk ke dalam kita kaum qadariyah ini. Nah, kita ini karena itu sudah terpakai berjuang untuk keluar dari kita. Itu makanya kita kaji sifat 20 dengan segala dalilnya. Kita kaji akidah-akidah dengan segala keterangannya supaya kita terlepas dari jalur qadariyah ini. Karena hampirkah itulah kalau kita rasakan asalnya kita ini hampir semua dari kaum qadariyah. Walaupun tidak mengaku qadariyah, secara tidak diketahui, secara tidak kita alami, sebenarnya kita sudah di dalam etikatnya. Kenapa? Karena orang qadariyah ini mempercayai daya dan kemampuan sendiri. Nah, itu sudah terpakai kita. Memang kayak itu. Dan itu pun kata ke bawah itu kita percaya, karena semua perubahan hidup kita ini banyak berlaku dengan usaha kita. Allah tak akan merubah kalau kita tidak mengusahakannya. Sudah jalan sudah dulu. Innallaha yughayyiru ma. Allah tak merubah nasib kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini sudah jalan, sudah terpakai. Mungkin juga sekarang mungkin juga masih terpakai. Nah, ini yang kita keluar cepat. Kita harus berjuang keluar dari etikat kaum qadariyah ini. Orang kaum qadariyah bisa masuk surga, bisa masuk neraka oleh karena perbuatannya. Orang ahli sunnah masuk surga karena rahmat Allah. Jadi kalau hendak masuk surga, ya rajin-rajin beramal. Jadi amalan itulah yang memasukkan ke surga. Itu dalam perjalanan orang kaum qadariyah. Orang kaum qadariyah kalau tidak beramal, kalau tidak ibadah, ya pasti masuk ke neraka.
Jadi nama masukkan ke surga ke neraka bukan Allah, aman. Karena dasarnya sudah kita maklum, Allah tidak akan merubah nasib seorang kecuali sesuatu yang merubah. Hendak masuk surga kan? Ya kita merubah. Bukan Allah, Allah tidak ikut campur. Dasarnya ayat itu mereka itu kuat benar tuh ya. Itu maka kata tadi etikat qadariyah ini paling pas, paling cepat masuk ke dalam kehidupan. Kenapa? Karena etikat ini menampak bukti yang palsu. Bukti yang nampak palsu itu paham. Dia berbuat, makanya lah kita buat. Semalam usahanya sudah berusaha baru terlepas. Ya kemarin tidak mendapat apa-apa, sudah usaha baru berubah nasib. Nah, berubah enggak? Kan ada kenyataan. Kenyataan ini adalah penutup mata hati. Palsu semuanya tuh. Dulu miskin karena rajin berusaha, nah berubah ini kayak apa katanya ini aja. Karena dia suksesnya nampak kayaknya hampir kayak itu lah. Suksesnya perjalanan karena apa? Rajinnya ya berusaha. Kalau ada usaha Allah tak akan memberi katanya. Kayak itu dia beramal ini. Kalau ada usaha mana bisa untuk masuk surga? Usaha dulu. Jadi Allah tidak akan memasukkan hambanya ke surga kecuali dengan usaha hamba itu sendiri. Apa? Ibadah. Nah, hal ini namanya berpegang kepada amal sendiri. Tandanya lagi, tandanya gampang aja. Kalau kita tak tinggal ibadah atau tak buat dosa, apa yang tertimbul jatuhnya? Kalau tertinggal ibadah atau berbuat maksiat, apa yang timbul jatuhnya? Pasti dah satu tidak ada. Aku terancam oleh azab tersiksa. Kalau dia rajin beribadah, apa yang timbul jatuh? Ada harapan masuk ke dalam surganya atau selamat. Taat ibadah maka timbul harapan selamat. Kalau ada tertinggal atau dia terkerjakan maksiat maka kecewa. Nah, jelas sudah nama masukkannya ke dalam keselamatan atau sudah apa masukkannya? Amalnya. Ya orang ini kalau beramal harapannya masuk surga kuat. Kalau tidak beribadah harapan masuk surga tipis. Jadi nama masukkan ke surganya amalnya. Nama membawa ke neraka tadi ya perbuatannya. Kan jelas enggak bahwa dia tuh sudah beretikat bahwa perbuatannya yang membawa dia ke kanan dan ke kiri. Perbuatan itu amalnya tadi. Jelas enggak? Nah, kira-kira adakah rasa itu? Adakah rasa itu dalam diri kita enggak? Karena ini yang dikaji sekarang bukan hanya pengetahuan, pengamalan rohani.
Kalau pengetahuan semuanya bisa saja lepas dan bisa saja baik. Tapi pengamalan alam rohani itu sesuai dengan apa yang dirasakannya. Sebab apa? Karena Allah memperhitungkan dalam alam roh kita tadi. Walaupun ilmu kita sampai, tapi dilihatnya ke hati kita tidak cocok. Tak sesuai ilmu dengan apa yang di hati tadi. Nah di hati tadi namanya rasa amalan zukia. Perasaan, merasa diri, merasa Tuhan. Nah, itu perasaan dah. Merasa berbuat kita atau merasa perbuatan Allah, merasa dengan kudrat Allah, merasa dengan kudrat kita, kan amalan batin. Merasa dengan ilmu Allah kah atau merasa dengan ilmu kita? Merasa dengan kehendak Allah kah atau merasa dengan kehendak kita? Merasa dengan kudrat Allah kah atau dengan kita? Merasa perbuatan Allah kah atau perbuatan kita? Nah, makanya amal rohani ialah amalan zukia. Walaupun kita punya etikat bahwa perbuatan itu di Allah, tapi dalam perasaan masih juga tertinggal dari kita. Jadi kalah etikat dengan pengamalan batin tadi. Maka di sini dituntut kita berjihad atau berjuang. Ingat kembalilah, kaum Qadariyah ini sering bertengkar. Kenapa? Karena semua kelakuan timbul pada perbuatan masing-masing. Kaum Qadariyah sering bertentangan. Perbuatanku sudah. Benar berbeda kita yang tumbuh. Kan gitu enggak? Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah yang pasal, dia satu perbuatan cuma tidak ada beda. Nangkau perbuat satu sumber. Yang dibuat si A, yang dibuat si E, yang dibuat si C, yang dibuat si B, semuanya satu perbuatan aja, yaitu perbuatan Allah. Jadi si A merasa perbuatan Allah, si B merasa perbuatan Allah, si C merasa perbuatan Allah. Kalau sudah merasa satu perbuatan, itu namanya satu hati. Paham? Itu namanya satu hati. Nah di alam ini hanya satu perbuatan, tidak ada dua. Perbuatan Allah semata-mata. Maka siapa yang sampai ke tingkat ini, walaupun dia berjauhan dimanapun, berarti hatinya satu. Kita di sini yang satu orang sholat malam di daerah sana, di luar sana, tapi dia merasakan perbuatan itu perbuatan Allah. Kita misalnya dia, berarti hati kita dengan hati dia satu. Orang surga itu melihat perbuatan Allah Ta'ala semuanya. Tidak ada melihat perbuatan makhluk. Orang surga. Kalau masih menampak juga, masih merasa juga perbuatan makhluk yang bekas, belum bisa masuk surga. Tahu enggak? Kalau masih merasa juga, menampak juga, ketika juga perbuatan makhluk masih ada nampak, masih ada bekas, belum bisa masuk surga ini. Karena orang-orang surga itu semuanya satu perbuatan Allah semata-mata. Tidak ada dia melihat perbuatan dirinya. Itu makanya orang surga tadi tidak ada bicaranya yang sia-sia. Tidak bicaranya yang artinya percuma, tidak ada. Kenapa? Karena sumber semuanya dari Allah. Jadi orang surga itu perbuatan Allah, asma Allah, sifat dan zat. Turun perbuatan Allah, malah sifat dan zat. Itu semua tidak ada lain.
tak akan keluar. Dia merasakan perbuatan Allah, merasakan asma Allah, merasakan sifat Allah, merasakan zat Allah. Turun naiknya situ aja. Kalau dia merasa perbuatan makhluk, berarti syirik, tidak boleh masuk surga. Paham dah? Syirik tidak bisa masuk surga. Bersihkan dari syirik. Kalau sudah satu perbuatan kita ini semua merasa, berarti orang yang merasa af'al Allah saja, walaupun 10 orang, maka 10 orang itu sudah masuk ke dalam surga marifat. Nah, di dunia itu ya, surga marifat namanya. Karena di dunia bisa saja terganggu, tapi kalau masuk ke surga akhirat tidak terganggu lagi, tak ada lagi gangguan rasanya. Perbuatan Allah, karena merasa perbuatan Allah, merasa asma Allah, merasa sifat Allah, itu makanya nikmat surga. Di dunia ini merasa perbuatan Allah, baru nikmat amal tadi. Kalau belum merasa nikmat amal lagi, bertanda belum merasa amal Allah tadi. Ngerti dah? Dia sedikit amal terasa nikmat. Jati tadi rasanya. Karena dengan af'al Allah itu nikmat. Rasanya lezat. Tidak kata Nabi, amal yang aku sukai adalah nikmatnya, lezatnya mata dalam salat. Karena waktu itu pas benar itu perbuatan Allah. Kalau perbuatan kita juga sudah tahulah kita. Ya, banyak gangguannya. Ya, capek lah, pikiran melayang lah, ya, lupa lah, malas lah. Ini perbuatan kita kayak itu, bangga, macam-macam nanti buat rial, ujub lah. Nah, itu kalau timbul dari perbuatan kita. Jadi kita dalam amalan akidah jangan hanya sekedar pengetahuan, tapi dibawa kepada ibadah dan pengamalan. Sudahkah merasa dalam perbuatan ulama tadi, atau masih merasa perbuatan kita? Pertanda-pertanda bisa kita rasakan dalam diri. Orang yang merasa berbuat amal, maka dia akan mengharapkan balasan Allah. Siapa yang merasa perbuatan membuat amal ibadah dan kebaikan, dia akan mengharap balasan dari Allah. Siapa yang merasa perbuatan itu dari Allah, bukan dari dirinya, itu pun sudah lebih daripada balasan. Ya, itu pun sudah lebih daripada balasan yang dia. Kenapa? Orang merasa amalnya itu perbuatan Allah, dia tidak akan meminta balasan. Kenapa? Amalan itu adalah rahmat dari Allah. Jelas? Rahmat dari Allah.
Orang yang merasa memperbuat amal, dia akan merasa takut dengan hukuman dan merasa harap dengan pembalasan. Dia takut kepada azab siksaan, harap kepada surga, balasan pahala. Nah itu rasakan aja setiap ramal apa banyak pahalanya. Ya sudah lakukan aja. Asal nantinya pahalanya, ini pahalanya besar, gimana? Nah iya lah tuh, nantinya pahala tuh ya itu. Amalnya pahalanya besar, mari kita ya sudah berulang kali ya. Kalau amal itu mengingat pahala, berarti kita itu masih ibarat amalan itu bagaikan anak-anak diberi upah. Jelas. Setelah bagian anak-anak sudah kerja itu dia juga tapi terbuka. Nah, itu. Paham? Kalau enggak, diancam. Enggak mau. Dia takut ancaman. Orang yang merasa perbuatan Allah di dalam beribadah, beramal, dia bukan takut kepada ancaman, kepada siksaan, hukuman. Dia bukan marah surga. Dia takut kepada amarah Allah langsung. Bukan surga, bukan nerakanya. Dia takut kepada marahnya Allah, bukan nerakanya Allah. Dia takut, dia harap kepada rahmatnya Allah, bukan surganya Allah. Bedanya. Takut kepada marah Allah, harap kepada rahmatnya Allah, itu namanya takut kepada apa itu sifatnya Allah yang khas. Kalau takut kepada nerakanya, harap surganya, itu namanya takut kepada perbuatannya. Makhluknya neraka itu makhluk Allah kok ditakuti. Surga itu makhluk Allah sama kita, tidak akan memberi manfaat, tidak akan mendarat kita kalau tidak dengan Allahnya. Namun mendarat ialah Allah, bukan surga nerakanya. Bisanya nikmatnya surga karena Allahnya, bukan karena semata surganya. Nah namanya surga neraka itu makhluk sejenis kita, bahkan tinggi derajat kita daripada dia lagi. Derajat kita manusia ini lebih tinggi daripada surga itu. Nah, apalagi neraka. Kenapa tinggi? Karena surga disiapkan untuk manusia, bukan manusia disiapkan untuk surga. Enggak kayak itu, enggak. Balik. Nah kita ini, kita disiapkan untuk surga, maka siaplah kita untuk surga. Kan amal ibadah. Nah ianya enggak, surga disiapkan untuk hambanya. Nah satu. Nah kedua, kita kepingin masuk surga. Nah ianya surga kepingin dimasuki oleh kita. Nah ianya surga itu yang menginginkan kepada hamba Allah, bukan kita yang menginginkan surga. Kenapa Allah kasihkan surat tentang surga?
Itu namanya Allah mendidik kita. Tidak kamu sekaligus sendiri ibarat orang lain sekaligus jadi orang dewasa, mau lah, mau dididik kasih ini kasih itu, dididik ini. Nah, kalau sudah mengerti kita, itu tarbiyah Allah. Makanya kita disuruh berjuang, disuruh menjaga. Kembali kepada hakikat ciptaan kita dulu. Surga belum ada, neraka belum ada, langit belum ada, bumi belum ada. Tapi inti diri kita sudah diciptakan orang. Nah, hakikat diri kita sudah selesai dijadikan diciptakan. Ya. Belum ada yang lain sudah diciptakan kita. Yaitu dalam genggaman Nur Muhammad SAW tadi. Dari nur itu dijadikan surga, neraka dan sebagainya. Berarti semua makhluk yang lain daripada makhluk selain daripada Nabi Muhammad atau Nur Muhammad, semuanya di bawah. Langitnya, buminya, jinnya, iblis, setannya, malaikatnya. Malaikat dijadikan Allah untuk mengurus kepada manusia. Makanya Allah tundukkan malaikatnya kepada manusia. Bukan manusianya tundukkan kepada malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat saja ditundukkan kepada manusia. Sedangkan malaikat tidak kepingin surga, kok kita tunduk ke surga? Ada malaikat kepingin surga? Tidak ada. Kok kita manusia yang sudah tunduk malaikat kepada manusia, kok kepingin ke surga? Terbalik ini bos, kata. Apa kata malaikat terbalik ini bos? Aku sudah tunduk ke kalian, kok kalian tunduk pula surga yang kami tak kepingin ke surga, tak ada kalian tunduk ya. Paham ya? Kami ini petugas-petugas Anda disuruh Allah. Ya, anak rezeki kami disuruh Allah mengatakan. Ada bangga. Anak hujan kalian perlu, kami minta Allah untuk mentarkan. Anak panas kami minta, karena kami minta Allah itu untuk perlu kalian. Anak surga kami diminta Allah untuk menghiasi surga, terus surga semuanya bangun-bangun. Semua bangunan dalam surga kami diminta Allah membangun semua isi surga untuk kalian dan manusia. Bangga. Sudah itu kami tugaskan Allah pula menjaga surga sebelumnya. Untuk apa? Untuk menjaga kenyamanan surga tadi ditugaskan Allah pula kami sini. Penjaganya. Sudah datang kalian, kami diperintah pula menyambut, mengantarkan pulang. Diantar kamu pulang. Jelas sudah kita ini sudah jauh jatuh ke martabat. Jatuh martabat ini. Tidur kita disuruh malaikat menjaga. Berjalan kita dijaga malaikat. Napas kita saja malaikat mengatur perintah Allah. Jantung berdetak, malaikat mengatur. Paham ya?
Mada obat sakit kita makan obat itu Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengatur supaya bisa menjadi obat dalam diri yang baik. Kesemuanya terlingkup dalam kudrat Allah juga. Paham? Ini aturan hikmah Allah. Nah, sudah nampak kok kita merasa dengan amal mau masuk surga? Jauh benar. Ya lain. Kok dengan ibadah hendak masuk surga? Mengharap surga dengan amal? Padahal Allah sudah siapkan untuk kita juga. Diharap orang lagi. Hai hambaku, kalau kalian tak payah kalian mengharap surga, sudah aku siapkan untuk kalian. Tak payah apa lagi. Memang surga itu sendiri yang kepingin dari kalian ini. Jadi tandanya lagi kita baca dalam diri kita. Apa tanda-tandanya? Ini tandanya. Kalau kita berbuat beramal taat, bagaimana rasanya? Ada harapan selamat atau masuk surga. Kalau kita buat maksiat, rasa takut ini pasti masuk neraka atau ada kubur. Jadi kita takut kita tadi tidak lagi kepada penciptanya, tetapi kepada ciptaan. Takut neraka itu ciptaan Allah. Mengharap ke surga itu mengharap ke makhluk namanya. Nah ini dirubah lagi. Ya paham? Nah, dirubah lagi. Kita ini bukan hamba surga, hamba Allah. Siapa yang menginginkan sesuatu jadi hambanya. Kalau ingin surga, hamba surga. Paham dah? Padahal kita Allah jadikan menjadi hambanya, bukan menjadi hamba makhluknya. Terang dan jelas. Menyimpang betul. Jauh bener larinya deh. Beramalah sudah, mohonkan kepada Allah semoga Allah berkenan dalam amal tadi. Kalau meminta surga juga, minta juga tak apa-apa. Minta lah. Kenapa minta surga itu? Bukan karena surga ini, karena hamba ini miskin, hamba ini fakir. Mengharap meminta surga itu namanya meminta Tuhan yang punya surga itu. Itu menunjukkan kita fakir di hadapannya. Nah, wah aku tak perlu surga ya Allah, jangan sombong. Bang, membuat sifat takbur nanti sudah beramal, dia minta apa-apa. Itu menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah. Jangankan sudah di dunia saja pun apa yang kita mohonkan yang baik-baik, itu menunjukkan kefakiran di hadapan Allah. Nah kita ini pasangannya apa yang dimohonkan untuk kepuasan nafsu, itu susahnya. Nah karena itu kita yang kita minta tadi untuk memenuhi kepentingan kepuasan nafsu. Ya, yang hamba Allah tadi memohon meminta tadi menzahirkan kefakiran, berbeda, menunjukkan kemiskinan, kefakiran, kelemahan, sifat hajat di hadapan Allah.
tandanya kita hamba yang hina, tandanya kita hamba yang tidak memiliki apa-apa. Allah suka hambanya meminta seperti itu. Nah, tapi jangan sekali-kali meminta tukaran amal. Nah, ini yang. Nah, jangan meminta tukarannya. Yang kedua ialah merasakan amal tadi perbuatan Allah. Siapa yang merasa amal perbuatan Allah, maka dia tidak akan memohon pembalasan. Ya, kan sudah kita baca mendak, Allah yang paling marah ialah merasa kita berbuat. Yang paling marah lagi ialah meminta pembalasan amal. Sudah mendak, kan? Allah marah kita mengaku berbuat. Kita mempunyai perbuatan itu marah. Kenapa? Itu mensikatkan perbuatan. Paling marah lagi minta pembalasan atau pahala amal tadi. Balasan amal paling marah lagi. Kenapa? Karena amal itu adalah hadiahku, katakanlah hadiah, pemberianku, rahmatku buat hambaku, kok minta balas pulang? Kacau. Aku yang mengasihi dia amal, aku yang menjadikan dia menjadi orang baik, orang taat, kok minta balas pulang? Apanya dibalas ini? Hendaknya jangan minta balas, minta tambah. Cocok. Sudah di dunia dianugerahi pemberian amal, ketaatan, ilmu, diperbuatnya diri kita kayak itu. Kemudian kita tambah, ya Allah mohon tambahan. Apa? Rahmatmu masuk ke surga. Tambahan itu ya cocok. Jadi kaji tadi kembali kepada Zulkifli, merasa. Adakah perasaan tadi dalam diri kita dalam setiap beribadah? Bahwa kita merasa dari kemampuan daya fikir, kemampuan kita, sehingga terjadinya ibadah dengan kemampuan kita. Ada merasa itu, jadi berarti kita yang membuat ibadah. Kalau ada, berarti kita termasuk golongan kaum berpegang kepada amal. Kalau tingkatkan ia, berarti kita kaum qadariyah. Ya. Kaum qadariyah ialah berpegang kepada kemampuan dirinya. Perbuatan hamba memberi berkas. Kalau ya ada rasa itu dalam ibadah, berarti ya sudah. Jangan ragu lagi lah. Kalau ya kayak itu jangan ragu lagi. Cepat-cepatlah bersihkan. Cepat-cepatlah mohon ampun dan taubat. Itu makanya kata orangnya, tak usah banyak ibadah, tapi harus hati-hati dan teliti biar sedikit. Yang kedua ini melihat amal itu dari Allah Ta'ala. Kalau sudah menampak dari Allah perbuatan amal ibadah, berarti orang ini sudah masuk menyaksikan amal Allah. Bahwa amal itu rahmat dari Allah Ta'ala buat hamba. Mulai daripada diadakannya, dikasihnya ilmu, kemudian dikuasainya untuk mengamalkan ilmu tadi. Nah, berarti dia buat.
berarti amal ibadah ilmu dengan rahmat dari Allah. Nah, kalau rahmat dari Allah, ada kita rahmat Allah juga, perbuatan kita rahmat Allah juga, amal ibadah rahmat Allah juga, dan keyakinan ilmu yang ada, keimanan Islam rahmat Allah juga. Pertanda kita ini siapa? Adalah rahmat Allah. Nah, hambanya adalah rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadilah kita pengasihnya. Karena Rahman Rahimnya lah ini terjadi. Dari tidak ada kita jadi ada, dilengkapi dengan segala ya rahmat yang lain. Sudahlah menjadi ramanya, berarti rahmat Allah, maka rahmat Allah itu adalah nur daripada Allah. Paham? Karena kita lah terjadi semua alam. Nah, kedua ini sudah terlepas daripada bahaya. Berarti dia sudah merasakan af'al Allah, berarti perbuatan Allah tauhidnya. Maka jadilah dia menjadi orang ahli sunnah wal jamaah yang sudah terbuka. Yes. Yang ketiga, merasa amal tadi oleh si hambanya, ibadah itu adalah milik Allah, dari Allah juga datang. Dizahirkannya kepada kita, dia juga yang mengolahnya. Dia dengan dia juga jadinya, kembali ke dia juga, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Nah, ini amalan para ahli hakikat. Jadi dia beramal dari Allah, dengan Allah, serta Allah, kembali ke Allah. Minallah, ma'allah, billah, ilallah, ma'allah. Nah, fillah dalam Allah. Maka amalnya tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Apa yang sudah ditetapkan, itulah yang dia. Namun kita ibaratnya kayak itu juga cuma dalam tanggapan ya makrifatnya. Dia tidak lagi melihat kepada makhluk. Ya, orang ini tak lagi melihat kepada makhluk. Surga kah, neraka kah, tidak lagi. Orang ini sudah masuk di dalam penyelesaian bermuajahah dengan Allah. Berhadapan juga. Musyahadah, muwajahah, muqabalah, ya, muraqabah, tidak dari keluar itu. Jadi ke surga tidak lagi orang yang tingkat ini, maka amalnya luar biasa, ringan saja.
mudah bagi dia beribadah. Kenapa ya? Dengan Allah panggil dia mudah. Bangga. Tingkat amal ibadah orang ini lebih tinggi daripada surga itu sendiri. Nah, itu tidak mungkin makan kita. Kenapa? Tidak mungkin kita makan diri. Paham tak terbayang di otak kita ini lah. Apa tingginya? Sedangkan surga aja sudah berapa lagi amal. Karena tingginya martabat amalnya, ibadahnya dengan Allah, maka mereka itu pun memohon, meminta kepada Allah, izinkan beribadah dalam surga, izinkan beribadah dalam alam barzakh. Apa? Izinkan kami sujud ya Allah. Surga izin sujud, tapi Allah tidak berkata lagi, sudahlah. Di sini berdebat ibadah. Berapa tingginya nilai ibadah orang-orang itu minta beribadah dalam surga. Kita di dunia saja pun di kecil-kecil tidak beres. Kalau bisa minta bebas, ada yang minta bebas sudah. Nah, tak lagi sebenarnya sampai dah tanya berapa kebungan. Nah, sudah kita lihat waktu Nabi Samira dulu lewat daripada makam Musa, apa kata Nabi itu? Musa sedang beribadah dalam kuburnya. Nabi Musa beribadah dalam kubur. Dan Nabi menginginkan ibadah sampai ke alam sana. Kita minta bebas, mana yang ada itu problemnya? Itu jauh benar. Kenapa demikian? Bacalah firman Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan ku jadikan jin manusia kecuali beribadah. Tidak ku jadikan jin manusia kecuali beribadah untuk masuk surga. Tidak ada itu. Untuk beribadah. Itu makanya mereka tadi kepingin beribadah terus, tetapi dengan kemurahan Allah dalam menilai sudah cukup. Kenapa? Karena kita ibadah itu langsung dengan pencipta alam, bukan yang lain. Makanya nyaman. Ya, itu intinya lah. Karena ibadah itu intinya langsung dengan yang membuat makhluk, yang membuat diri kita juga, yang membuat semua alam gaib dan mana. Apa tinggi nilainya? Itu makanya surga kepinginan orang ini. Nah, kita ini karena tidak tahu masalah ini, kepingin ke surga. Jangankan surga, nah dunia saja pun ibadahnya dijualnya untuk mencari ketenangan dunia. Nah, kan surga lah. Untuk ketenangan dunia saja pun dijual ibadahnya. Arti kata apa? Dia tidak akan mengamalkan kalau tidak ada hal yang diambilnya di dunia ini. Ketenangan dan kesenangan. Apa contohnya? Kalau nak moral dia terima aku amalkan ini. Nah, nampak? Karena gampang dia rezeki, amalkan ini. Amalkan kan menyembah Allah, nak beribadah ke Tuhan tak? Untuk supaya mudah, itu namanya menjual amal ke Allah.
Itu saja sudah nampak dah. Jadi kata kita dulu, salah kakak itu dia itu tidak salah, tapi bagi siapa? Nah, anak-anak suruh sekolah kasih jajan, lupa sekolahnya, salahkah? Dia masih anak-anak. Mau sekolah dia minta jajan, kalau nggak jajan nggak sekolah kan. Nah kan lupa lah. Jadi lah kau mau sekolah kasih jajannya. Apalah nanti nyempat nilai nanti kasih dia. Padahal kerja sekolahnya tadi untuk siapa? Untuk bapaknya kan untuk dia kan? Untuk dia. Nah kita kayak itu dia beribadah, suruhnya suruh ibadah, kasihnya melakukan dikti ini nih. Padahal badan itu tidak dia. Namanya masih kita ini anak-anak Pak. Cucu sebab anak-anak. Apanya di dalamnya, di luarnya. Nah di dalamnya masih anak-anak. Di luar bukan di dalamnya. Maka tidak bekerja masih marak pengelola itu. Dunia ini dibandingkan dengan di sana ada apa? Beberapa itu sendiri gitu. Kok jadikan ibadah untuk mencari rezeki, jadikan ibadah untuk mudahkan apa ini tujuan ini. Itu makanya kita ini masih anak-anak. Kepala memang kayak itu dulu. Sudah paham, sudah merasa, sudah ngerti, tentu terangkat. Naik kelas ini. Apa alasan naik kelas? Ya, makanya ibadahnya tidak ditujukan lagi untuk ketenangan dunianya, apalagi untuk ketenangan dunianya, tapi untuk penderjaan perbuatan. Ibadah itu sendiri pun sudah bisa menenangkan diri. Ternyata tidak, karena salah pasannya. Karena ibadah itu rahmat dari Allah, nikmat Allah. Ibadah itu makanan rohani. Ibadah makanan kalbu, roh. Maka Allah kasih roh kita makan dari dunia sampai ke akhirat sana. Makanya ialah ibadah, amal, ilmu. Jadi ada 3 tingkatan. Pertama, berpegang kepada amal perbuatannya. Kalau ditingkatkannya perbuatannya, diciptakan amalnya, berarti dia kaum pada dia. Kalau tidak, hanya sekedar merasa perbuatan tadi dari dia, tapi tingkatnya Allah juga ciptakan, berarti dia kaum apa? Kaum fasik ya. Bahasa syariat tidak wajibkan. Paham? Bahasanya saya terjadi. Nah, kalau dia masih tinggal dalam dirinya, dianggapnya Allah semuanya. Beribadah, nah salat Allah juga, yang puasa Allah juga, yang zakat Allah juga katanya. Ada dia kalau gitu, berarti dia beri. Dia. Nah, salat buat kita Allah kan salat ini. Nama zikir itu tidak Allah gitu. Tapi dia masih tinggal di dalam dirinya sendiri. Dikatakannya Allah semua, maka tidak beriya. Tapi kalau dia fana dalam dirinya, tidak lagi melihat kepada kemakhlukan, maka dia ahli kasab. Yaitu ahli kasab, terbuka hijab, namanya kasab hakikat. Ya. Kalau sudah ahli kasab berarti ahli marifat, ahli hakikat. Nah, sampai sini walhamdulillah. A'udzu minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala